Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB yang kemudian disebut sebagai FSRD ITB merupakan lembaga pendidikan tinggi dalam bidang seni rupa dan desain yang pertama di Indonesia. FSRD terdiri dari 5 program studi. Yang pertama adalah program studi seni rupa, di mana di dalamnya terdapat jalur minat, lukis, patung, keramik, seni grafis, dan intermedia. Program studi yang kedua adalah program studi kriya yang terdiri dari 2 jalur minat, yaitu jalur kriya tekstil dan juga kriya keramik. Program studi yang ketiga adalah program studi desain interior yang mempelajari bagaimana interaksi manusia di dalam sebuah ruangan. Program studi yang keempat adalah program studi desain produk yang mempelajari bagaimana merancang berbagai peralatan yang dibutuhkan oleh manusia. Terakhir adalah program studi desain komunikasi visual yang merupakan program studi yang mempelajari desain dari sudut pandang ilmu komunikasi. Kalau untuk prospek kerjanya sendiri, yang paling gampang kita lihat itu mungkin kita bisa jadi dosen. Kemudian kalau misalkan itu bisa juga yang dijelas sih jadi desainer interior yang ideal. Nah terus tapi karena tadi saya bilang bisa kemana-mana, bisa juga jadi desainer furniture, terus desainer aksesoris yang ada hubungan dengan interior juga bisa. Gampangnya kita lihat kayak misalkan angkel kayak gitu, terus Kandura keramik itu juga salah satu bagian dari sini. Bidang keprofesian yang utama ya jadi seniman. Tapi kalau akhirnya nggak mau jadi seniman, rata-rata kemampuan yang didapat bisa diaplikasikan di bidang-bidang pekerjaan yang lain. Mungkin bisa jadi desainer atau jadi konsultan desain, atau bisa jadi creative director. Pokoknya kerjaan di bidang kreatif. Bisa juga jadi peneliti, atau yang seni khusus bisa jadi kurator, bisa jadi organisir pameran. Karena ada juga bidang-bidang di luar sana yang sekarang udah dekat banget sama manajemen, sampai ada bidang khusus art management yang itu udah mulai marak di Indonesia juga. Kalau untuk prospek kerjanya banyak ya sebenarnya. Ada yang bisa jadi desainer mandiri, ada yang juga punya usaha sendiri ya, rata-rata wirausahawan kayak misalkan berjualan dari hasil karya yang dibuat. Juga ada juga yang kerja di biro desain, ada juga yang kerja di kementerian misalkan. Banyak sih sebenarnya ya yang bisa dikerjain kalau lulusan dari Kriya itu, soalnya karena kita setengah desain tapi juga tetap punya nilai estetis, jadi itu sebagai salah satu nilai jualnya. Ya kalau untuk prospek di DKV, tadi kan udah disebutin tuh banyak hal-hal yang bisa kita lihat bisa jadi kerjaannya DKV. Nah di kerjaan juga banyak, kita bisa jadi fotografer, kita bisa jadi desainer grafis, di film kita bisa jadi sutradara, terus bisa jadi komikus. Gimana sih nanti pekerjaan kita setelah lulus dari sini? Tentunya di sini kan kita belajar desain produk. Tentunya nanti ke depannya kita bakal menjadi seorang desainer. Desainer apa aja sih? Mulai dari desainer tas, otomotif, furniture, elektronik, semuanya deh.
Nah, selain itu di sini kita juga diajarin bisnis. Nah, itu fungsinya gimana caranya kita memasarkan produk yang kita desain sendiri gitu. Selain itu, kita juga bisa menjadi pekerjaan yang lain lah, misalnya aja peneliti desain dan lain-lain. Banyak banget deh pokoknya. Oke, jadi di sini program studi seni rupa mengajarkan ilmu-ilmu mengenai seni yang berkaitan dengan rupa. Rupa itu maksudnya wujud fisik, jadi yang bisa dilihat. Mungkin ada yang ragu antara teater atau apa masuk seni rupa. Kurang lebih bisa dijelaskan sama program studinya sendiri yang dibagi jadi seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi, seni rupa intermedia, dan kajian seni. Untuk seni rupa 2 dimensi yang termasuk di dalamnya seni grafis, mungkin seni lukis dan gambar. 3 dimensi itu patung atau seni-seni dari keramik, gerabah. Intermedia itu seni-seni gabungan, seni-seni yang terbentuk dari media yang berbeda-beda. Akhirnya dikumpulkan dalam satu bentuk, mungkin video atau instalasi dan lainnya. Dan terakhir kajian seni adalah program yang dikhususkan pada mahasiswa yang tertarik pada bidang penulisan dan penelitian. Jadi sekarang prodi Kriya. Kriya itu sebenarnya percampuran antara seni dan desain. Bedanya antara seni dan desain, kalau desain itu kan mementingkan fungsi, sementara kalau seni itu lebih ke estetis. Nah, Kriya itu ada di antaranya, jadi menghasilkan sesuatu yang berfungsi tapi juga tetap mempunyai nilai estetis. Kalau di ITB itu Kriya itu dibagi dua, ada Kriya tekstil sama Kriya keramik. Kalau Kriya tekstil sendiri itu fokusnya ke gimana kita mengolah tekstil, mengaplikasikan juga cara kita menjadikan tekstil itu sebagai salah satu komoditi yang Indonesia miliki, karena kita juga belajar tentang budaya di sini. Bedanya sama fashion design, kita nggak belajar gimana caranya menjahit atau bikin pattern, beda karena kita itu lebih ke mengolah kain, bagaimana caranya kita mewarnai kain, jadi lebih ke teknis pembuatan tekstil. Sementara kalau yang Kriya keramik, bedanya sama seni keramik misalkan, Kriya keramik itu lebih ke pembuatan produk, bagaimana menghasilkan produk yang berfungsi tapi juga memiliki nilai estetis. Kalau Kriya keramik itu lebih ke pengolahan bahan, terus pengolahan motif, karena di Kriya keramik juga sama, belajarnya banyak tentang budaya Indonesia, juga tentang ragam hias yang dimiliki Indonesia.
Jadi jurusan desain interior itu merupakan bagian dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Apa sih yang bisa kita pelajarin di sini? Kita tuh ngebahas tentang apa sih yang bisa kita desain di dalam suatu bangunan. Nah, desain interior itu gampangnya kita lihat kalau ketika kita masukin suatu bangunan. Nah, itu tuh yang di dalamnya kita desain, yang kita pelajari di situ. Ini tuh mengenai hubungannya tentang manusia dan ruang dan environment di dalamnya, seperti itu sih. Kita juga mau pelajari tentang psikologi dari manusia terhadap ruangan, warna, furniture. Bisa dibilang juga ini kayak merupakan gabungan dari desain produk dan arsitektural. Jadi kalau misalkan kita mau mendapatkan sesuatu yang banyak, kita bisa masuk ke desain interior. Oke, DKV itu singkatan dari Desain Komunikasi Visual. Apa yang dipelajari pada dasarnya adalah kita mempelajari cara mengomunikasikan sesuatu pesan lewat bahasa visual. Bentuknya bisa jadi poster, terus ada baligo, terus ada kemasan makanan atau minuman, iklan di televisi, terus ada kartun yang kalian tonton. Pokoknya banyak deh. Apa yang kalian lihat itu bisa jadi adalah kerjaan DKV. Kalau di DKV sendiri kita belajar banyak, karena kita belajar bikin poster, kita harus tahu elemen-elemen visual, terus kita harus tahu mengenai huruf-huruf, yaitu di sini sebutnya tipografi. Terus ada juga belajar warna, komposisi warna, sampai kita belajar psikologi, karena gimana caranya kita menyampaikan pesan ke seseorang yang khusus buat orang-orang yang khusus, makanya kita belajar psikologi. Industri. Apa tuh? Desain produk industri adalah keilmuan yang berfokus pada perancangan produk fungsional. Perancangan yang dilakukan menggunakan proses pemecahan masalah yang strategik dengan berbagai pertimbangan. Apa aja tuh? Yang pertama, ada tentang inovasi, proses produksi dari produk tersebut, peluang bisnis yang dihasilkan, dampaknya terhadap lingkungan, sistem dan layanan daripada produk tersebut, sampai experience yang akan diterima oleh pengguna menjadi pertimbangan dalam perancangan produk. Desain produk industri menjadikan kita, manusia, sebagai inti daripada proses perancangan. Tujuannya adalah agar menghasilkan desainer produk yang memiliki empati dan dapat memahami kebutuhan daripada pengguna dalam proses perancangan. Oleh karena itu, desainer produk menjadi jembatan berbagai macam disiplin ilmu, karena kemampuan kita untuk memahami pengguna. Dalam proses pembelajarannya, desain produk industri mengedepankan 3 aspek, yaitu pengguna,
Yang kedua adalah teknologi, agar kita lebih memahami material, proses produksi, manajemen, serta keuntungan bisnis yang dihasilkan dari produk tersebut. Dan yang terakhir adalah estetika, agar kita tetap dapat menambahkan keindahan dan kreativitas daripada produk tersebut. Jadi desain produk itu sebenarnya bikin apa aja? Banyak banget, mulai dari furnitur, mebel, gadget, alat transportasi, mainan, home furnishing, peralatan dapur, sampai produk-produk lain seperti produk medikal, produk militer, produk pertanian, dan fasilitas publik. Jadi, ayo masuk desain produk!